Woi pada. Nah, hari ini gue bakal bahas sesuatu yang seru banget nih, yaitu hobi gue sepatu roda. Nah, jadi gue perhatiin nih kalau di konten-konten creator sepatu roda di TikTok, di YouTube, mostly banyak yang pada nanyain Kak, beli sepatu roda di mana? Cara milih sepatu roda untuk pemula yang mana? Nah, di sini gue bakal breakdown 100% cara beli sepatu roda pertama kali tuh kayak apa, cara milihnya, range harga, semua gue bahas di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kamu beli sepatu roda, kamu harus tahu dulu sepatu roda itu macam-macam jenisnya dan macam-macam alirannya. Biar gampang ngejelasinnya, kita jelasin pakai chart yang barusan gue gambar, oke? Sepatu roda itu dibagi menjadi dua, guys. Ada inline skate, ada roller skate. Roller skate itu sepatu roda yang jadul, yang tahun 80-an, yang kalian bisa lihat di video klip zaman dulu. Nah, kalau inline skate ini adalah sepatu roda zaman sekarang. Nah, di inline skate sendiri dibagi menjadi 3 lagi, guys. Ada urban, agresif, dan juga speed. Bedanya apa tuh? Kalau yang urban ini biasanya daily usage, guys. Bisa dipakai sehari-hari dan juga bisa dipakai untuk trik-trik slalom. Nah, kalau agresif sendiri itu digunakan untuk skatepark atau trik-trik misalkan seperti grind atau kamu mau loncat 360 dan segala macamnya, itu biasanya ada di agresif. Mostly ya, bisa juga sih loncat-loncat pakai urban, tapi paling enak, lebih enaknya lagi itu pakai agresif karena memang didesain untuk trik-trik yang lebih ekstrim. Terus terakhir ada speed. Nah, di speed ini biasanya yang dipakai buat atlet-atlet Olimpik nih, guys. Dia bentuknya lebih pipih dan lebih panjang karena memang didesain untuk ngebut. Urban itu dibagi menjadi 2 lagi nih, guys. Ada 4 wheel, ada 3 wheel. Bedanya apa? 3 wheel lebih ngebut karena mostly 3 wheel rodanya lebih besar. Jadi kalau di sepatu roda yang lebih besar itu memang lebih ngebut ketimbang yang roda yang ukuran kecil. Nah, sepatu roda ukuran rodanya macam-macam lagi nih, guys. Oke, gue jelasin. Dari 4 wheel ini mulai dari 72 mm, 80 mm. 3 wheel 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm. Kalau agresif itu mulai dari 57 mm, terus ada juga yang pokoknya kita langsung aja ya sampai 80 ada sih, ada 80 mm. Nah, kalau speed dia di atas cepek mostly, cuman yang paling sering gue lihat itu 125 mm. Kan tadi udah gue kasih lihat tuh chartnya. Terus kalian pasti bingung nih, sebagai pemula enaknya milih yang mana? Gue menyarankan kalau kalian pemula itu pilih yang urban 4 wheel 80 mm. Nah, kenapa begitu? Karena 72 mm tuh kecil banget untuk dipakai urban di Jakarta. Karena jalanan Jakarta kan nggak mulus ya. Kalau misalnya kalian di Jepang, kalian pemula pakai 72 mm, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan di sini, ya masalah sih karena banyak kerikil atau jalanan kecil-kecil bolong gitu. Kalau 72 tuh rawan kesandung. Kalau 80 tuh insya Allah udah aman lah. Pokoknya kalau makin gede wheelnya, itu makin aman sih buat kalian riding jauh. Apalagi 100 mm ke atas tuh, kalau kena kerikil ya kerikil udah pasti kalah gitu, nggak bakal oleng gitu. Tapi kan itu tadi, makin gede ukuran rodanya, kalian makin berasa tinggi. Kayak heel, kayak beli heel cewek. Ya cowok nggak pernah pakai heel sih. Nah, tapi kira-kira kayak gitulah, makin gede rodanya makin berasa tingginya gitu. Nah, kalau misalkan kalian, Kak, tapi aku nggak pengen urban deh, langsung ke agresif aja, aku pengen loncat-loncat, aku pengen ngegrind. Nah, itu aku saranin langsung beli agresif yang 60 mm. Karena agresif zaman sekarang banyak macamnya, ada yang 80 mm, ada yang 72, ada yang 68. Kemarin tuh Roman Abrate, salah satu atlet agresif skate di dunia, dia ngerilis Pro Models dengan agresif ukuran rodanya 68 gitu. Terus kalau misalkan, Kak, aku mau langsung speed. Kalau untuk speed kayak nggak bisa ya langsung speed. Kalian harus belajar urban dulu gitu. Karena speed itu kenceng banget, buat belok juga susah. Jadi better kalau saran gue sih ya pemula ngambilnya urban aja gitu awal-awal. Atau kalau misalkan emang pengen langsung, ya itu tadi pengen langsung loncat-loncat, langsung gue agresif aja. Tuh. Terus kalau roller skate,
nggak begitu banyak komen sih gue kalau roller skate. Ya udah langsung belajar roller skate, karena roller skate itu nggak begitu banyak macam-macam yang kayak gitu aja dari tahun 80-an sampai sekarang gitu. Malah roller skate banyak kan yang sekarang custom. Kalian punya sepatu Vans atau Converse, langsung dijadiin roller skate aja, dipaku bawahnya pakai rodanya roller skate gitu. Sekarang masuk ke merek nih. Kalau udah ngomongin merek, itu udah masuknya ngomongin budget ya. Kalau udah ngomongin merek itu masukinnya budget. Budget kalian berapa? Kalau misalkan budget kalian ratusan ribu, ya udah. Urban itu merek yang ratusan ribu. Ada Lynx. Lynx itu insya Allah aman, merek Cina mainland. Terus dia kisaran harganya 700.000 sampai 1,5 juta. Banyak kok yang pakai Lynx gitu, dan nggak usah minder juga kalau kalian pakai Lynx. Ini kan juga bukan komunitas keren-kerenan gitu, yang penting kan main esensinya. Nah, kalau misalkan kalian budgetnya, Kak, budget aku di atas juta, ya udah bisa ngambil Flying Eagle. Flying Eagle-nya Dragonfly oke. Mostly oke sih. Pokoknya kalau gue udah nyebut mereknya, insya Allah yang kalian beli di merek itu udah oke sih. Terus juga kemarin yang Raven juga oke tuh. Raven mahal ya, 2,6. Ya kalau misalkan budgetnya 1 juta sampai 2,5 Flying Eagle lah mereknya. Itu juga merek dari Cina mainland. Nah, kalau budget kalian di atas lagi, itu ada merek namanya Power Slide, merek Jerman. Itu paling murahnya 3,8, tapi udah proper banget nih barangnya. Jadi ini urban, 4 wheel, flat setup. Flat setup tuh apa sih, Kak? Rodanya sama semua, ukurannya 80, 80, 80, 80. Emang ada yang beda-beda, Kak? Ada. Itu nanti nggak usah dibahas sekarang. Ini flat setup. Terus ini juga frame-nya udah maksudnya besinya besi kuat banget sih. Terus buckle-nya juga oke. Ini Power Slide Zoom namanya. Power Slide Zoom 80, 3,8. Ini yang paling standarnya dari brand Power Slide. Terus itu urban ya. Kalau misalkan, Kak, aku nggak mau beli urban, langsung agresif. Oke, ini agak mengejutkan nih. Agresif, satu-satunya agresif yang harganya di bawah 5 juta. Itu Flying Eagle Enkidu. Ini 2,9 agresif. Kalau misalnya ditanya kualitinya, oke aja. Ibarat kata kalau kalian beli skateboard, ini skateboard Gramet, bisa dimainin, tapi kalau trik-trik advance yang nggak di sini, kalian upgrade lagi di atas 5 jutaan. Kalau buat pemula ya oke lah. Tapi kalau misalnya kalian emang mau invest, kalian langsung aja ngambil USD Ion 60. Itu bagus banget. Nggak pernah ada yang komplain sih soal USD Ion 60 ini kalau misalkan di dunia peragresipan gitu. Kita recap lagi nih ya, rekomendasi-rekomendasinya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli urban, kalian disarankan untuk membeli yang ukuran 80 mm rodanya. Terus kalau untuk budget itu dari 700 sampai 1,5 kalian bisa beli merek Lynx. Dari 1 juta ke 2,5 itu ada Dragonfly, Flying Eagle. Terus kalau misalkan di atas itu kalian bisa beli Power Slide. Kalau untuk yang agresif, kalian bisa beli merek USD Ion 60 basic. Itu udah enak banget deh, udah puas gitu. Itu biasanya harganya 5,5 sih. Dan itu barang favorit. Jadi kalau misalnya kalian ke toko-toko sepatu roda itu cepet habisnya tuh. Gitu. Terus juga Roces merek Itali itu juga cocok sih buat pemula. Cuman gue nggak hafal nama jenisnya. Kalian juga bisa cek. Terus, Kak, belinya di mana? Oke, gue akan list di sini ya. Di sini gue akan list. Kalian bisa beli di mana aja kalau sepatu roda. Terutama buat kalian yang di Jabodetabek. Oke guys, gitu dulu dari gue. Semoga tutorial panduan ini membantu kalian sebelum kalian membeli sepatu roda. Kalau misalkan ada yang nggak enak, langsung aja komen di bawah, nanti gue jawab. Kalau misalkan ada yang bingung-bingung, komen aja di bawah, ntar gue juga jawab. Pokoknya tujuan gue di sini supaya makin banyak aja yang main sepatu roda. Oke? Bye-bye.